warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan untuk hadir di kegiatan pagi hari ini, khususnya kegiatan saya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pada kegiatan pendampingan individu P1 kedua untuk kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 10 dengan saya Astrid Fikirani Sajidah, guru SMA Negeri 1 Sukajaya, dan Bapak Denny Syahdani selaku PP saya. Rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sukajaya, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukajaya, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 1 Sukajaya, yang saya hormati Bapak Denny Syahdani selaku pengajar praktik saya di kegiatan CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, dan terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan Bapak Ibu guru untuk berbagi visi guru penggerak dengan tema prakarsa perubahan visi guru penggerak. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Pak Denny selaku moderator pada kegiatan hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan keselamatan, kesehatan. Terbukti Bapak dan Ibu hari ini bisa sampai di SMA Negeri 1 Sukajaya yang tujuan utamanya tetap telah melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, yaitu mengajar siswa. Kemudian di tengah-tengah tugas utama Bapak, kita pada hari ini menghadiri undangan dari Bu Asri dalam rangka Bu Asri ini menyampaikan visi misi guru penggerak. Salawat dan salam semoga tercurahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan utamanya kepada kita sebagai penganut risalahnya. Tak lupa saya selalu berharap dan semoga apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sedang kita laksanakan hari ini, apa yang akan kita laksanakan di kemudian hari itu selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selamat datang Pak Dhani untuk yang kesekian kalinya di SMA Sukajaya. Sesungguhnya kalau ada bahasa dunia itu hanya selebar daun kelor itu, dengan saya ini terbukti. Saya tuh di Sukajaya ini ketemu teman-teman aja, nggak terasa ada di SMP 1 itu udah lebih dari 12 tahun itu ya, dengan penuh itu ketemu di sini, belum ketemu pulang, nggak tahu kemana kabar ceritanya, ketemu di sini. Kemudian Pak Iwan juga sama. Kemudian Bapak ini, Pak Dhani ini, sesungguhnya di Nanggung itu beliau itu teman akrabnya adik saya. Makanya begitu pas ngomong, udah saya di Nanggung juga 4 tahun, beliau juga di Nanggung. Hanya Bu Gina dulu di ruangan itu ya Bapak saya. Kemudian Pak Rudi, dan sekarang Bu Asri. Ini bentuk dari apa yang selalu saya sampaikan, bahwa saya sebagai kepala sekolah senang sekali Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu ada inisiatif untuk mengembangkan karir. Saya kasih kesempatan selebar-lebarnya. Waktu saya kasih kesempatan, bahkan bentuk ruangan ini satu di antara bentuk saya mendukung Bu Asri.
Kebetulan Bu Asri ini karena semangat pindahnya tinggi, dan kalau minta pindah nggak pernah saya izinkan, ya nangis sudah berapa kali. Sebagai manusia saya ternyuh Bapak dan Ibu. Iya sama, namanya manusia itu kan ternyuh ya, kalau apalagi ibu-ibu nangis itu sok ke bawah. Ada di sini kan ibu-ibu tuh gak mau nangis tuh kalau minta pindah itu, senjatanya sih ada tuh. Nah saya bilang kalau bener-bener pengen pindah dari sini tuh jangan pindah tugas. Kalau ingin pindah dari SMA Sukacaya itu nggak ada cara lain selain pindah naik jabatan. Nggak bisa karena gurunya selalu kurang. Jadi pengawas atau jadi kepala sekolah atau dicari orang. Nah kebetulan Bu Asri ini saya senangi semangat untuk berkembangnya. Semoga nanti Bu Asri ini akan menjadi dicari orang. Pada saat ini juga beliau kan semangat untuk mengambil S2. Kita doakan, kemarin sudah tes, semoga Bu Asri bisa diterima. Amin. Bapak dan Ibu yang masih muda-muda, silakan ikutin Bu Asri. Kalau jangan ikutin saya mau udah habis lah. Iya, kalau saya itu udah tinggal nunggu pensiun udah habis aja. Kalau mau udah zaman dulu, waktu masih zaman dulu saya itu udah stok, saya itu udah bahkan jujur aja saya mau naik kuliah. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri Sukajaya, yang saya hormati Wakasek Kepala Kurikulum SMA Negeri Sukajaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pengajar di SMA Sukajaya, dan yang saya banggakan Bu Asri selaku CGP di angkatan 10 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Denny Syahyadi, tugas keseharian mengajar di SD Negeri Pasir Betei, Kecamatan Anggung, tapi domisili di wilayah Sukajaya, tepatnya di Cipati, Sesake. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, saya diperkenankan hadir di sini di hadapan Bapak dan Ibu bersama Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakasek Kurikulum, untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepada saya. Melihat kemampuan yang saya miliki masih kurang, berada jauh di bawah Bapak dan Ibu semua, apalagi di bawah Bapak Kepala Sekolah, sangat jauh sekali. Namun saya mencoba memberanikan diri, ingin menguji sampai di mana kemampuan saya seperti itu. Nah akhirnya alhamdulillah diterima sebagai pengajar praktik, dan sekarang membimbing 6 calon guru penggerak yang alhamdulillah semuanya juga berasal dari Sukajaya, ada dari SD, SMP, dan SMA Negeri Sukajaya ini. Dalam kesempatan kali ini, pendampingan individu yang kedua ini ada ketentuan dari WBGP bahwa CGP itu diharuskan untuk membimbing atau melakukan diskusi. Mohon izin Bapak Kepala Pak Denny, di sini saya akan menyampaikan pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin ada di tengah-tengah kesibukannya, ada yang lagi bikin soal, ada yang lagi kepada Bu Yoyo selamat datang, terima kasih sudah hadir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelumnya kita kesepakatan kelas dulu ya, karena sudah belajar tentang keyakinan kelas. Jadi coba dipraktekkan di sini. Yang pertama, peserta wajib aktif di dalam kegiatan hari ini. Jadi harus aktif, tidak boleh diam aja. Yang kedua, menghormati pembicara dan peserta lain. Dan yang ketiga, menjaga ruangan tetap kondusif. Setuju Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditambahkan keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya? Nambah. Oh, ditambah. HP di silent. Oh, HP di silent. Tidak boleh update status dulu. Boleh ditambahkan HP-nya di silent. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
maka kita mengetahui bahwa tugas guru itu bukan menonton, tapi menuntun dan bukan mengatur. Jadi kita hanya bisa mengarahkan, menuntun siswa untuk bisa mencapai hasil terbaik dari segala hal yang mereka miliki. Hal ini erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, karena sekarang kita juga sudah berada di era kurikulum merdeka, maka hal-hal yang sangat di-highlight di kurikulum merdeka salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Maka profil pelajar Pancasila itu tentunya akan terwujud jika seorang guru itu memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik, khususnya di lingkungan sekolahnya. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan dengan cara mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian kita mencari tahu bagaimana caranya agar hal tersebut tetap dapat dipertahankan, dan kemudian kita memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah mungkin ada yang lupa atau ada yang belum terlalu hafal apa saja poin-poin bagi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita ke depannya kita tentukan bersama visi sekolah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Nanti akan mendapatkan gambaran dari seperti apa sih sekolah yang ibu dan bapak harapkan, seperti apa sih siswa-siswi yang ibu dan bapak harapkan. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1 dulu. Nah, nanti ada stick note. Ada stick note akan dibagikan. Bapak ibu diminta untuk menjawab pertanyaan yang paling pertama dulu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa sih murid-murid yang bapak dan ibu impikan, khususnya bapak ibu guru di SMA Negeri 1 Sukajadi. Biar kita sama-sama tahu cita-cita ibu tuh pengen punya anak murid yang seperti apa. Silakan nanti yang sudah boleh ditempel di sini ya bapak dan ibu, ditempel di nomor 1. Mungkin ingin siswanya yang religius, yang bertakwa, yang 2 menit saja. Seperti tes, langsung membayangkan anak murid bapak dan ibu saat ini seperti apa, nanti inginnya tuh seperti apa. Ya, siapa yang maju paling pertama? Nanti dapat tahu bulat. Ayo Bu Ella, silahkan ke depan. Bu Mila, dicatat aja, nggak usah ditipet. Jawab semua atau nomor 1 pukul? Jawab semua Pak, nomor 1 biar tahu. Nanti dipilih yang kira-kira sama, bisa tekan nomor 1 pukul. Nomor 1 dulu. Ayo, maju. Ayo Bu Ella, Pak Haji silahkan ditempel dulu ke depan. Bu Endah, Pak Iwan. Pakai nama nggak? Pakai nama, maaf, pakai nama. Nanti saya panggil nama gurunya. Paunya apa paunya? Nggak panjang kali lebar. Oleh dan ingin, jadi kita memimpikan murid-murid yang dari Bu Ella adalah soleh dan soleha, senada dengan dari Bu Gina, soleh dan soleha, tapi ditambah kalau dari Bu Ella rajin belajar dan tidak malu bertanya agar menambah pengetahuan. Nah, kalau begini murid yang soleh-soleha dan sehingga cerdas dan cakap. Jadi di situ ada dimensi religius ya Bu ya, atau iman dan takwa.
Mungkin dari Bu Ella atau dari Bu Gina ada yang mau disampaikan terlebih dahulu yang dimaksud soleh dan soleh. Oh, iya. Soalnya terkadang banyak murid yang suka lelet, jadi saya suka memotivasi mereka untuk gerak cepat. Oh iya, berarti harus gercep karena anak muridnya itu slow sekali ya Bu ya. Disuruh ngambil apa, datangnya 2 tahun kemudian. Ya tapi memang seperti itu karakteristik peserta didik di sini ya. Mayoritas tuh agak lama, agak pasif juga. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bu Ella? Ya kalau yang saya impikan itu murid-murid aktif, tadi kan soleh-soleha ya biasa kalau anak soleha itu kan biasanya nanti sikapnya itu akan terlihat gitu ya, jadi hormat sama guru, ke temennya juga saling menghargai gitu ya. Terus kalau aktif ya sesuai dengan pengalaman di kelas aja, anak itu pasti cenderung pasif gitu ya, disuruh nanya nggak ada yang nanya, jadi kita nggak tahu mereka tuh udah apa namanya udah tahu apa enggak gitu ya, jadi iya aja gitu. Selanjutnya dari Pak Ujang. Yang disampaikan dari Pak Ujang terkait dengan murid yang saya impikan. Di sini aja. Jawaban Pak Ujang. Saya penasaran ya jawaban Pak Ujang. Coba pengen minta penjelasannya dari Pak Ujang. Baca jawaban sendiri. Ya, kita memimpikan murid-murid yang kalau saya punya rasa ingin tahu yang kuat. Karena kalau dia punya rasa ingin tahu yang kuat, maka di kelas pun dia akan aktif bertanya, akan mau membaca, kemudian yang tidak dia paham juga akan dia apa ya tertarik untuk terus menggali berbagai hal yang tidak dia ketahui. Terima kasih kepada Pak Ujang, Bu Ella dan Bu Gina. Jadi pertanyaan dari Bu Siti Nurmila, cerdas dan bertanggung jawab. Jadi tadi masih mendekati ya Bu ya. Jadi ada inisiatif untuk bertanya. Kemudian dari Pak Iwan berakhlak baik, berarti ke religius ya Bu Pak. Soleh dan soleha mendekati. Kemudian tadi dari Pak Iden juga religius. Jadi pada kesimpulannya religius semua. Ini dari Pak Aji, murid yang soleh dan soleha, sama ya. Yang tentunya baik, berakhlak baik dan berpikir kritis dan berinovasi. Kemudian dari Bu Yoyo, kreatif bertanggung jawab. Tadi sama ya Bu ya, kurang lebih sama, akhlaknya baik. Kemudian dari Pak Iden, muridnya harus sopan dan berakhlak baik, berarti ke akhlak juga. Dari Pak Aspul, murid yang soleh dan soleha, taat peraturan sekolah, pintar dan berkepribadian baik. Dari Pak Hisam, semangat belajarnya tinggi. Jadi tadi seperti dari Pak Ujang, jadi punya inisiatif untuk bertanya. Kemudian religius, berarti mayoritas semuanya ada di pembahasan religius ya, memimpikan murid yang religius yang nantinya memberikan dampak yang berpengaruh terhadap karakter-karakter positif dalam pada peserta didik. Untuk selanjutnya kita ke yang pertanyaan yang kedua. Saya ingin tahu bagaimana Bapak dan Ibu mempercayai bahwa murid itu adalah, kita percaya bahwa murid adalah, misalnya kita menganalogikan juga bisa. Kita percaya bahwa murid adalah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kan murid diibaratkan sebagai benih juga ya, dan banyak teori-teori lainnya. Salah satunya adalah benih, di mana kita guru bertugas sebagai tukang kebun atau petani. Jadi tugas kita adalah memastikan anak-anak murid itu bisa mengoptimalkan belajar dengan nyaman, karena pada akhirnya benih itu akan bisa maju dan berkembang bagus dan tidaknya. Salah satunya juga dari cara kita sebagai tukang kebunnya atau petaninya merawat murid. Walaupun murid itu potensinya bagus, ketika dia tidak diberikan perhatian yang baik dari petaninya itu, maka bisa jadi benih itu tidak akan tumbuh. Walaupun benih itu mungkin orang-orang meyakini ini benih yang tidak bagus, tapi ketika kita sebagai guru atau sebagai tukang kebun atau sebagai petani merawat benih itu dengan semaksimal mungkin, saya yakin benih itu akan tumbuh secara maksimal. Nah, silakan gambaran menurut Bapak dan Ibu, kita percaya bahwa murid itu adalah seperti apa?
Bu Endah. Dengan nyontek ya Bapak Ibu. Ada anak murid. Pertanyaannya adalah, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikannya sendiri yang dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, ini sudah sangat menjurus kepada teori-teori filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mbak Ena mungkin mau menambahkan apa yang dimaksud dengan bahwa setiap siswa itu memiliki keunikannya masing-masing, karakternya unik, sehingga mereka punya cara masing-masing untuk berhasil. Maksudnya gimana ya setiap siswa itu unik? Nah, jadi setiap siswa itu kan memiliki keunikannya masing-masing. Contohnya Silvi sama Eva itu berbeda. Mungkin karena Silvi lebih suka praktek, terus Eva sukanya kepada teori. Nah, jadi mungkin anak-anak itu sudah sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Tapi bisa dituntun ya, Iya, bisa dituntun dan bisa diperbaiki. Baik, sangat keren sekali ya. Yang keduanya berarti berkaitan dengan bahwa siswa itu unik, sehingga nanti mengarahnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Untuk selanjutnya saya ingin yang ini mendekati dari Bu Ella ya, karakternya berbeda-beda. Semua murid itu pintar dan tidak ada yang bodoh. Nah, ini yang benar-benar harus mendarah daging dalam mindset guru ya Bu ya, bahwa setiap anak itu pintar, nggak ada yang bodoh dan nggak ada anak yang nakal juga ya. Mungkin lebih kepada harus diarahkan ke jalan yang benar. Jadi jalannya masih belok-belok dan harus diluruskan. Ini dari Bu Ella, tadi mendekati ya Bu bahwa setiap anak itu unik. Yang cerdas adalah dengan kemampuannya masing-masing. Berarti masih sama ya Bu ya, punya kemampuannya masing-masing. Kemudian potensi, bahwa murid itu memiliki potensi untuk masa depan. Ini dari siapa? Potensi masa depan. Tidak ada yang mengaku, dari Pak Iden. Pak Iden mohon penjelasannya, maksudnya murid memiliki potensi masa depan seperti apa? Ya, masing-masing siswa biasanya mempunyai kecenderungan pada bakatnya tersendiri. Jadi mereka memang perlu bimbingan dari yang guru untuk menyalurkan bakat mereka seperti itu. Nah, ini biasanya kalau bakat itu tersalurkan akan menjadi potensi masa depan yang sangat dibutuhkan seperti itu. Terima kasih Pak Iden, berarti sangat penting sekali ya bagi kita sebagai guru untuk bisa mengarahkan siswa. Satu lagi, murid mampu dalam segala hal karena tidak ada murid yang bodoh. Tadi sama ya Bu ya, tidak ada murid yang bodoh. Jadi semua murid itu berpotensi untuk pintar. Anak yang baik dan anak yang pintar sama ya. Nah, ini dari Pak Ujang, ibarat kertas putih yang bisa digoresi oleh ilmu pengetahuan. Pak Ujang bisa disampaikan lagi. Terakhir ini maksudnya apa ya? Soalnya ini unik. Sejarah ini sangat penuh dengan teori, jadi menimbulkan rasa ingin tahu. Filosofis. Ahli sejarah. Oh, tadi saya bilangnya tukang kebun, jadi kertas putih yang harus digoresi. Iya, karena sesuatu sebetulnya terutama mungkin yang di kalangan TK ya, SD, itu kan sebetulnya pengetahuan masih minim. Kita mencoba apa aja dengan pengetahuan ya tergantung gurunya gitu. Kita mengajarkan yang salah, yang benar, ya banyak siswa yang sebetulnya diajar aja gitu. Kita pengaruhi dia juga gitu ya. Ada anak ideologis, ada anak biologis ya. Kadang anak ideologis itu malah lebih kuat tuh. Banyak orang-orang yang bahkan takdir buta ya, jadi penganut yang kuat itu ya karena dia menerima apa aja gitu dari gurunya tanpa ada
pertimbangan, kritis, dan sebagainya. Jadi intinya siswa itu sebetulnya bisa diarahkan kemana saja oleh gurunya kalau gurunya bisa memberikan motivasi yang kuat pada siswa itu. Terima kasih Pak Ujang, penjelasannya sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa murid itu adalah individu yang memiliki karakter yang unik dan berbeda-beda sama ibu ya. Jadi hampir sama ya meyakini bahwa murid itu unik dan berbeda-beda karena semuanya mengarah ke pembelajaran diferensiasi. Kemudian dari Pak Iwan, kita percaya bahwa murid adalah aset yang perlu dijaga dan dikembangkan agar tidak menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk sesama. Jadi aset ya Pak ya. Jadi kita itu sedang memegang aset-aset bangsa, mau dibawa arahnya kemana, mau yang positif atau mau yang negatif. Terus tadi kalau berkaitan dengan kertas putih, siswa itu sebenarnya sudah ada garis-garis tipis di dalam dirinya. Nah, kita sebagai guru berfungsi untuk menebalkan. Kalau yang mereka udah potensi baik, tugas kita menebalkannya. Kalau ternyata ada potensi negatif, tugas kita untuk tidak mengindahkannya. Jadi fokus menebalkan potensi-potensi baik yang ada dalam diri siswa. Terima kasih. Sekarang beranjak ke yang ketiga ya Pak, Bu. Mengutamakan apa? Yang menjadi nilai atau prinsip-prinsip Bapak dan Ibu dalam mengajar, kira-kira Bapak dan Ibu mengutamakan apa? Tolong jawabannya yang searah ya, jangan kemana-mana. Kemudian ini siapa? Akhlak dari Pak Hisyam, akhlak dari Bu Irni. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan. Dari Bu Endah, pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid dan pembentukan karakter. Dari Ibu Siti Nurmilah, mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Mau minta penjelasannya. Yang dimaksud student center itu pinginnya seperti apa siswanya, gurunya seperti apa? Ya, di sekolah kita dan proses pembelajaran, apalagi saat ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yang mana sekolah kita itu mengutamakan dan diinginkan pada proses pembelajaran itu berpusat pada siswa. Jadi siswa yang berperan aktif di dalam kelas dibandingkan atau guru hanya dijadikan sebagai fasilitator. Ya. Sekian. Terima kasih Bu Mila. Pokoknya kurikulum Merdeka banget ya Bu ya. Student center harus berpusat pada siswa. Kita sebagai guru mendampingi menjadi fasilitator. Terima kasih Bu Mila. Selanjutnya dari Pak Aspul, pendidikan agama dan pendidikan karakter. Ini masih penasaran dengan pertanyaan yang ke-1 tadi ya Pak ya, masih ada hubungannya mungkin ya. Jadi di sekolah kita mengutamakan apa? Maksudnya seperti apa Pak? Ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan agamanya terlebih dahulu, karena agama itu adalah fondasi dari pengetahuan yang nanti akan kita dapatkan di sekolah. Karena menurut agama juga pendidikan yang utama itu kan dari dalam keluarga, yaitu pendidikan agamanya. Ketika agamanya itu sudah terbentuk, sudah kuat, sudah ada fondasinya, maka perilaku yang baik, lalu penyerapan dalam ilmu pengetahuan itu akan terasa lebih baik lagi. Jika misalkan di rumahnya religinya itu baik, anak itu baik di rumahnya, diajarkan oleh orang tuanya agama yang baik, maka itu akan ada yang namanya hubungannya dengan di sekolah. Jadi ada istilahnya apa ya? Kaitan korelasi. Korelasinya dengan di sekolah. Kalau dia pendidikannya agamanya itu baik, lalu nanti akan ke karakter anaknya sendiri. Ya, kalau di dalam agama itu kan semuanya positif gitu.
ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Ketika anak itu diperintahkan hal yang baik, dia akan ikuti. Ketika misalkan di sekolah ada tata tertib, dia akan ikuti tata tertib itu dengan baik. Ketika misalkan anak dilarang untuk hal yang tidak baik, dia juga akan tidak melakukan hal yang tersebut karena sudah terbiasa dengan pendidikan di rumah. Jadi korelasi antara pendidikan rumah berkelanjutan dengan pendidikan sekolah ya. Jadi itu akan sangat nilai plus tersendiri ya Pak ya, ketika kita sebagai guru sudah mendapatkan siswa yang pendidikan agamanya juga sudah baik dari rumahnya ya. Jadi di sekolah melanjutkan. Apalagi kalau di sekolah juga dia pasti akan berpengaruh terhadap karakter bayinya. Baik, selanjutnya ke yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, jadi kita sangat meyakini bahwa murid di sekolah kita itu mereka sudah sadar bahwa apa? Dari Bu Yoyo, bahwa murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa di sekolah itu ada peraturan yang harus ditaati. Jadi sudah sadar ada peraturan yang ditaati, tapi kenapa kadang masih ada saja yang melanggar atau tidak peduli dengan peraturan tersebut. Selanjutnya dari Pak Hisan ini ya, atau Pak Ide, ada bahasa Arabnya bahwa murid itu sadar betul bahwa mereka itu sebagai tulab. Apa itu tulab? Nah, saya sadar menanya nih. Sambil menunggu ya, silakan Bapak dijelaskan persiapan menjelaskan apa yang dimaksud bahwa murid itu sebagai tulab. Soal ini bahasa Arab. Jadi orang bertanya-tanya naon tulab teh lain lalan kan ya. Kalau kebanyakan baca olap. Nah, eta. Mereka itu harusnya sadar bahwa mereka itu sebagai pencari, sebagai tulab itu mencari, yaitu sebagai tujuannya untuk mencari ilmu di pendidikan sekolah ini. Ilmu dalam kategori luas, bukan ilmu pengetahuan saja, akhlak dan segala hal itu. Jadi mereka itu dari rumah itu harus sadar bahwasanya tujuannya adalah sebagai tulab untuk mencari ilmu tujuan ke sekolah itu. Itu aja. Pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa. Kalau yang sudah menjawab yang kelima, langsung yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dibagi lagi aja Eva. Satu lagi. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, kalau dari Pak Ujang, mengembangkan potensi siswa. Tadi ada yang potensi juga. Dari Pak Asbul, bisa berkontribusi untuk kemajuan pendidikan, berarti mengembangkan potensi siswa. Dari Pak Aji, yakin untuk membimbing dan menuntun murid, hampir mendekati dengan Pak Iwan. Tadi yakin bahwa setiap individu dapat berkembang dengan potensinya masing-masing. Hampir sama dengan Pak Iden. Kalau Pak Aji, membimbing dan mengarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, Pak Aji, saya mau bertanya, ini berkaitan dengan yakin membimbing dan menuntun murid, itu maksudnya seperti apa? Konteks kita membimbing dan menuntun murid bagaimana? Kita kan sebagai guru pendidik ya kita berkewajiban di sekolah itu untuk bisa membimbing dan menuntun anak-anak kita itu menjadi lebih baik lagi.
dari akhlaknya, ya, dari etikanya, ya, kemudian setelah itu baru kita bisa membimbing ke pelajaran-pelajaran yang kita ajari. Jadi berperan penting kita ya Pak sebagai pembimbing. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya dari Bu Enda, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan karakter, minat, bakat, dan kemampuan murid. Dari Bu Gina, yakin untuk maju dan kreatif. Dari Bu Laila, yakin bahwa bisa sekolah ini maju bersama-sama dan mengembangkan potensi yang ada. Jadi kita harus yakin ya bahwa siswa itu bisa maju dan kita sebagai gurunya bisa memajukan sekolah itu karena kita yakin siswa-siswa memiliki potensi yang bagus. Kemudian dari Bu Yoyo, yakin untuk sama-sama memajukan sekolah agar terus berkembang. Ini juga sama mendekati ya Bu, memajukan sekolah untuk terus berkembang. Tapi saya ingin tahu menurut Ibu sekolah yang maju dan berkembang itu seperti apa sesuai dengan karakteristik siswa di SMA 1 Sukajaya? Belajar di luar. Nah, salah satunya kemarin kan sekolah sudah mengadakan outing kelas. Nah, itu salah satu untuk memajukan sekolah. Nah, sekolah itu bisa berkembang dan memperkenalkan ya kepada pihak lain bahwa SMA Sukajaya ini ada gitu. Nah, seperti itu maksud saya ya. Terima kasih. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dulu ya Bu ya, minimal kita tuh memberitahu ini loh Sukajaya itu ada, Semanjaya, jaya gitu ya Bu ya, dengan baju warna biru. Jadi ingat sama semboyan Semanjaya Pak. Amin ya. Itu kemarin outing class menurut saya salah satu gebrakan yang sangat luar biasa ya. Kita memperkenalkan bukan hanya orang yang jadi tahu, tapi anak didik kita juga jadi tahu dunia luar Sukajaya seperti apa, dimulai dari yang terdekat dari Jakarta dulu. Terima kasih Bu Yoyo. Selanjutnya kita ke yang keenam, yaitu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari Bu Laila, keterbatasan yang ada tidak jadi penghalang untuk maju dan berkembang. Karena kita SMA Negeri 1 Sukajaya dengan image sekolah di kaki bukit yang kadang sinyalnya juga kadang susah, kadang mati lampu, sering banget mati lampu, tapi tidak memutuskan semangat gurunya dan anak muridnya untuk meyakini bahwa keterbatasan yang ada itu tidak menjadi penghalang untuk maju dan berkembang. Keren sekali. Kemudian ini dari tidak diberi nama, paham bahwa murid itu butuh dilayani dan dituntun ya. Dari siapa Ibu? Dari Bu Gina. Kemudian memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dari siapa? Dari Pak Haji. Dan ini dari Bu Irni, bahwa setiap anak itu memiliki latar belakangnya beda-beda, sehingga kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama pada setiap anak. Bu Irni, ada yang bisa disampaikan maksudnya anak-anak itu berbeda-beda, perlakuannya tidak boleh sama, itu gimana? Contohnya misalnya, jadi maksud dari latar belakang berbeda-beda itu kadang anak-anak itu kan dari kelas itu mereka itu motivasi belajarnya kurang. Nah, itu disebabkan dari latar belakang di rumahnya itu berbeda-beda. Maksud saya gini, ada anak yang broken home, ada anak yang orang tuanya lengkap. Nah, kebanyakan di sini anak-anaknya itu kan broken home. Jadi itu mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar di kelas, sehingga yang saya lihat anak jadi minatnya untuk belajar lebih kurang gitu, karena mungkin di rumah tidak ada yang memotivasinya. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Pentingnya kita bagi guru ketika mengajar itu bukan hanya fokus dengan tujuan pembelajaran saja, tapi juga gimana kita bisa mengkondisikan anak-anak didik kita lewat kita mengetahui latar belakang siswa-siswa kita yang ternyata dari segi culture itu kebanyakan anak-anak yang broken home. Memang hampir setiap anak murid yang bermasalah itu mungkin 80% ya Bapak Ibu ya, selalu ketika kita tahu latar belakangnya ternyata broken home, jadi ada cerita sedih tersendiri seperti itu Ibu. Jadi itu semoga menjadi perhatian ekstra juga untuk kita para guru untuk mengambil tindakan yang tepat seperti apa. Tidak pada dikasih nama ini apa ya? Paham bahwa untuk mencapai tujuan harus dilakukan secara bersama-sama dan saling bekerja sama. Nah, ini dari siapa? Kolaboratif ini. Ayo mengaku. Dari Pak Iwan, terakhir dari Pak Iwan. Mohon dibahas maksud kolaboratif, mungkin ya Pak, maksudnya ya bekerja sama. Ya, kita saling bekerja sama antara warga sekolah untuk mencapai tujuan awal, yaitu
bagaimana si anak itu mau dibawa kemana, ya yang tadi ahlaknya baik, agamanya baik, dari segi kompetensinya baik. Kalau misalnya kita semua warga sekolah apalagi gurunya tidak ada kerjasama, ya gimana? Nah, makanya harus ada kolaborasi. Itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Pada akhirnya meng-cover semua jawaban-jawaban dari Bapak dan Ibu bahwa dari semua tujuan yang kita inginkan, ada satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yaitu kolaborasi dengan guru lain, kolaborasi dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan teman sejawat, dengan siswa, dengan orang tua siswa, dan seluruh ekosistem pendidikan yang ada di Semanjaya khususnya. Nah, saya bacakan sisanya ya Bapak dan Ibu. Dari Bu Enda, murid merupakan pribadi yang memiliki keistimewaan serta potensi masing-masing. Kemudian dari Pak Asbul, bahwa murid itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing sehingga memiliki hak dan kewajiban, mempunyai masing-masing peran. Kemudian terakhir dari Bu Yoyo, bahwa karakter orang itu berbeda-beda. Jadi pada akhirnya perbedaan itu semoga tidak menjadi penghalang bagi kita untuk sama-sama memajukan sekolah ini. Seperti itu. Nah, setelah kita menjawab di dalamnya terdapat impian dan cita-cita Ibu, Bapak, atau nilai inti dari suatu lembaga sekolah. Tadi secara tidak langsung Bapak dan Ibu kan sudah menyampaikan ya, impian, cita-cita sekolah inginnya seperti apa, anak didik kita nantinya ke depannya inginnya seperti apa, sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu dalam bentuk 6 pertanyaan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan pemantik. Sebelumnya, ini adalah visi sekolah kita saat ini. Nanti kita sama-sama merumuskan visi, barangkali nanti ke depannya bisa dijadikan bahan pertimbangan ketika nanti akan membuat visi yang baru yang punya Bapak, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berprestasi, berbudaya, dan berbudi pekerti luhur. Nah, ini adalah visi SMA Negeri 1 Sukajaya. Ini unsur yang paling pertama, religius, tadi sangat terwakili ya oleh cita-cita Bapak dan Ibu. Kemudian berprestasi, tadi anak-anak inginnya yang inovatif, kreatif, cerdas, berani bertanya, dan lain-lain. Kemudian berbudi pekerti luhur, tentunya berkaitan dengan karakteristik siswa. Nah, saya punya 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah visi sekolah ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Mohon pendapatnya dari Bapak dan Ibu. Ada yang mau menyampaikan dari Bu Laila? Kalau dari yang sudah kita bahas tadi, visi yang sudah dimiliki oleh SMA Negeri 1 Sukajaya itu sudah sangat mewakili apa yang diinginkan oleh kita sebagai warga sekolah. Jadi sudah mewakili, tapi namanya juga perkembangannya, jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dirasa memang mau dirubah atau diganti boleh gitu ya Bu ya. Tapi untuk saat ini visi yang sudah kita miliki itu sudah sangat mewakili dari apa yang tadi kita bahas dan harapkan. Barangkali mungkin ada nanti penambahan kata, tapi ini kan tidak merubah visi ya Bu, yang kita sedang membuat visi bersama-sama untuk nanti ke depannya kalau misal visi itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya ketika memang akan merumuskan visi yang baru. Kemudian untuk yang kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah yang lain dengan murid di sekolah kita? Kan kita butuh pembeda ya, karakteristik siswa. Nah, Bapak Ibu boleh minta masukannya dari yang lain berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan yang ke-1 juga, barangkali ada visi yang mau ada kalimat yang mau ditambahkan, karena kita sekarang kurikulumnya merdeka, ada profil pelajar Pancasila, mungkin mau ditambahkan atau bagaimana? Dari mungkin karena sekarang kita sudah menggunakan kurikulum mereka, boleh itu nanti yang di P5 itu ya, itu nanti boleh dimasukkan. Meskipun memang secara garis besar sudah, cuman secara spesifik boleh nanti dikaitkan lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau dikaitkan menjadi seperti ini bagaimana? Kalau saya menawarkan visi guru penggerak saya seperti terwujudnya peserta didik, tadi kan kolaborasi ya Bu dengan visi sebelumnya,
yang religius, berprestasi, berbudaya, dan berbudi pekerti, luhur, selaras dengan profil pelajar Pancasila yang ada 5 poin itu. Iya, betul itu. Jadi udah dimasukkan mungkin kalau boleh dimasukkan lebih spesifik karena kan nggak semua orang tahu profil pelajar Pancasila itu apa aja ya. Jadi mungkin yang diberi penjelasannya gitu ya. Di bawah itu apa gitu ya. Meskipun di atas memang sudah ada religius, prestasi itu sudah, cuman lebih spesifik lagi dimasukkan lagi poin-poin nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dalam poin yang lebih kecilnya gitu ya, ada mandirinya, gitu berkeinginan global dan seterusnya. Baik, terima kasih. Yang ditambahkan di visi guru penggerak, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu karakter yang kita harapkan ada di anak didik kita nantinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi programnya, Pak ya. Jadi dari visi yang disampaikan yang barusan kita sudah diskusikan, kira-kira program-program apa yang bisa mewakili mimpi dan cita-cita Bapak Ibu yang barusan sudah dibuat dalam bentuk visi guru, visi terbaru barusan. Kira-kira program apa yang sesuai? Kita rumuskan bersama ya Bapak dan Ibu ya. Coba. Terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah menghadiri. Kan ada duha bersama, itu kita masuknya ke program apa. Kemudian Ramadan itu kan suka ada samlat Ibu yang nama programnya apa. Kemudian ekstrakurikuler. Kemudian yang kemarin baru ada observasi itu ya Pak ya, yang ada budaya literasi berkaitan dengan pemanfaatan sarana prasarana, hari raya libur peringatan Hari Besar Nasional, kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan, atau hari besar Islam kan sering ada nih, kita suka ada lomba-lomba. Nah, mari kita tuliskan bersama nih supaya lebih terlihat gitu program Semanjaya itu ada apa aja nih yang berkaitan dengan mewujudkan guru-guru dalam mewujudkan visi sekolah. Kemudian nanti dari segi akademiknya pembelajarannya inginnya seperti apa. Mungkin dari Bu Ella bisa sampaikan terlebih dahulu. Program yang sudah terlintas ada apa? Yang akademik dan anak. Yang sudah kita lakukan ya Bu di sekolah ini, kalau dalam sisi religius sudah pasti sholat duha berjamaah ya setiap hari Kamis. Oh iya, sebelum mulai pelajaran kita membiasakan anak untuk tadarus dulu ya. Tadarus di awal. Ya, di awal pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Salat di bulan Ramadan. Terus ada apa tuh rantang pramuka gitu ya, kayak gitu-gitu yang guru juga dilibatkan. Dan kalau ada yang program baru tidak apa-apa ya disampaikan, kan ini untuk kedepannya gitu. Barangkali Bapak dan Ibu ada ide baru. Dari saya Bu Asri yang belum pernah ya kita laksanakan, kita harus menyediakan waktu mungkin di awal pembelajaran sama dengan tadarus dan sholat duha bersama. Itu misalnya jumsih ya, Jumat bersih. Sebetulnya nggak harus hari Jumat, misalnya mau hari Selasa bersih atau Rabu bersih gitu ya, karena itu yang belum pernah, tapi rutin seminggu sekali seperti sholat duha itu kan untuk pembiasaan positif itu. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain ada tambahannya berkaitan ya, tadi kan sudah disampaikan tuh impiannya seperti apa, religius, kemudian siswa-siswanya aktif, bertanggung jawab, inovatif, kreatif. Nah programnya baik dari segi akademik maupun non akademik apa lagi kira-kira ya? Oh, wirausaha. Berarti non akademik ya Bu? Iya, berwirausaha belajar yang berkaitan dengan profil belajar Pancasila. Oh, berarti penerapan P5 atau beda atau spesifik Bu? Kita belajar berwirausaha.
berarti non akademik ya? Ya, dibarengi dengan sarapan bersama. Betul. Ini pindah dulu ya Bu, yang tadi ya. Masuk ke Olahraga bersama rutin mingguan mungkin maksudnya atau Sarapan bersama ya. olahraga dan sarapan bersama, sarapan makanan bergizi gitu. Takutnya sarapan bergizi aja makanan sarapan bergizi mingguan mungkin ya? Iya. Rutin mingguan. Semangat. Silakan Bapak dan Ibu, ada ide program apa lagi yang mewakili impian dan cita-cita Bapak dan Ibu? Tadi itu literasi. Literasi akademik nanti. Akademik. Mengadakan pojok literasi. Baca buku. Ya, membiasakan membaca. Pembiasaan di awal pembelajaran ya. Pembiasaan literasi di awal. Lalu apa lagi Bapak dan Ibu? Storytelling Mas. Storytelling berarti ke? Pada saat selesai pelajaran gitu ya. Oh iya, berarti non akademik. Atau akademik ya, bisa ya nanti guru mapel tertentu yang memberikan nilai khusus gitu ya Pak ya? Bahasa Inggris misalnya ya? Iya. Storytelling untuk pembelajaran bahasa Inggris. Storytelling setelah upacara mungkin ya Pak? Apalagi Bapak dan Ibu? Pak Iwan, Pak Syam, Pak Edes. Oh iya. Berarti non akademik ya Bu? Iya, kebiasaan. Berarti merayakan atau apa ya? Bakat dan kreativitas hanya karena keadaan lingkungan keluarganya tidak mendukung, jadi terpendam. Jadi di sekolah harus ada yang bisa untuk menghimpun bakat minat anak-anak tersebut gitu. Tapi judulnya jangan anak-anak broken gitu, cari kata-kata yang lain. Berarti non akademik ya Bu ya? Bakat minat ya berarti non akademik ya, di luar. Berarti program pengembangan bakat minat. ya, tujuannya untuk itu ya Bu, mengatasi siswa-siswa yang pengembangan bakat. Prioritas atau urgent untuk dilaksanakan mulai dari sekarang dan kedepannya kira-kira yang mana? Tidak semuanya terkait dengan waktu pelaksanaan juga kan? Iya. Jika nanti salah satu program sudah selesai, kita membiarkan yang lainnya. Yang bersih hari apa, entah Rabu bersih, entah Selasa bersih, bersih. Kalau dilaksanakan bersamaan ya Bu ya? Ya, kalau sholat duha bersama kan sudah terlaksana. Dari sudah terlaksana. Berarti saya kasih warna ya 1 sampai 3 kalau sudah terlaksana terus ya Pak. Berarti ini sudah kita ini ya 1, 2 juga sudah ya? Ya 2, 3 udah. 2, 3 udah. 4 belum. Yang tadarus mungkin sudah, yang kan sudah tadarus sudah kebiasaan. Tapi masih di guru agama. Bersih-bersih mungkin yang belum ya? Iya. Bersih-bersih kalau olahraga juga belum ya? Iya belum. Pengembangan bakat minat sementara bisa dimasukkan ke kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya? Iya. Seperti itu ya mungkin Bu. Jadi yang nomor 8 kita masukkan ke kegiatan nomor 7. Jadi ini bisa 3 mungkin ya? Bisa fokus di 3 hal, berarti di non akademiknya yaitu pelaksanaan bersih-bersih rutin mingguan, olahraga dan sarapan bergizi rutin mingguan, memperingati PHBN dan PHBI. Ini bisa kita masukkan ke pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ya? Oh iya, ini sudah terlaksana ya? Ya, berarti ini 3 hal ya yang diperbaharui oleh kita insya Allah. Pelaksanaan bersih-bersih rutin mingguan, olahraga dan sarapan bergizi rutin mingguan, dan program pengembangan bakat minat peserta didik melalui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi lebih difokuskan lagi. Program sepertinya itu menarik untuk program pengembangan bakat minat dari tadi cara dari Bu Gina. Nah jika kita memang itu berlanjut, bisa saja mungkin Bu Hasri lebih berpartisipasi aktif di situ, nanti diajukan sebagai karya-karya yang sebagai
panen karya nanti berkaitan dengan PEL. Ada berkaitan dengan itu, dengan program pengembangan bakat minat itu. Ini kan dalam program pengembangan bakat minat yang saya tangkap akan ada hasil yang diperoleh dari pembinaan siswa-siswa tersebut. Jadi kalau memang prosesnya berjalan, di akhirnya di bulan-bulan nanti, bulan-bulan sekitar Oktober November itu mungkin sudah ada hasilnya. Jika ibu berkenan atau bisa sebagai salah satu kandidat untuk ditampilkan dalam panen karya dari sekolah SMA Negeri 1 Tapi di luar P5 ya Pak? Panen karya di sini, misalnya pensi seperti itu. Enggak, bakat minatnya nantinya kalau kita kembangkan, mungkin bakat minat itu tidak hanya dalam bentuk seni ya, mungkin ada bentuk kerajinannya gitu. Misalkan ada si anak yang memang minatnya berbakat atau berminat dalam menggambar, jadi dijadikan tapi kita di dalam satu program, jadi kan membawanya nama sekolah juga ya. Beda dari waktu itu. Iya. Iya, dari bawah ya. Selanjutnya untuk program yang non akademiknya, ini berarti tadi sudah beberapa terlaksana ya, kita periksa dulu satu-satu yang baru terlaksana. Banyak yang mudah-mudahan di tahun selanjutnya bisa keseluruhan gitu. Wirausaha ya. Wirausaha itu kan wirausahanya lebih luas gitu ya, kan mata pelajaran gitu. Wirausaha sudah belum berarti ya? Pak? Sudah ya wirausaha. Kan ini mah kalau yang makro mah lingkupnya masih kecil ya. Maksud bola kan wirausaha tuh setiap anak tuh diajari pelatihan khusus mungkin tentang wirausaha gitu kan, memberi kesempatan siswa untuk berwirausaha gitu ya. Jadi secara umum dulu gitu ya mungkin. Kayak zaman masuk yang dulu namanya apa ya? Vokasi. Jadi diadakan program vokasi di sekolah. Vokasinya nanti pelajaran mungkin ibu ya? Bukan mata pelajaran, vokasi itu umum ya. Bisa misalnya nyablon, bisa kerajinan tangan, itu namanya ya program vokasi di sekolah itu di luar jam pelajaran dan mendatangkan ahlinya. Dulu pernah Pak di sekolah kita nyablon, tapi hanya berjalan 1 tahun. Iya. Iya, karena kepala sekolahnya ganti, jadi ganti program. Mudah-mudahan bisa diajukan kembali. Ya, Bu Asri diajukan aja. Iya. Banyak tentunya buat satu. Kalau pembiasaan literasi kan sudah mulai ya Bu ya, sudah mulai berjalan. Storytelling sebelumnya berjalan tapi sekarang belum ya. Mau diadakan atau mendiskusikan visi sekolah ini ke depannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bermanfaat untuk kita, bisa dijadikan acuan untuk sekolah ketika membuat visi yang baru, dan kita juga sudah sharing impian dan cita-cita kita sebagai guru, inginnya sekolah itu seperti apa, peserta didik kita nantinya inginnya seperti apa, dan ternyata memiliki banyak kesamaan visi dan misi Bapak dan Ibu, dan sudah kita coba tuangkan bersama ya, kolaborasi dengan visi yang sebelumnya kita tambahkan dengan selaras dengan profil pelajar Pancasila, karena karakteristik peserta didik kita saat ini dan berkaitan dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah kita, kurikulum Merdeka. Kemudian untuk program-programnya juga sudah kita diskusikan bersama, ada program akademik dan non-akademik, ada program yang sudah berjalan dan ada program yang rencananya akan dijalankan sesudah ini. Kita bersama-sama menjalankan program tersebut, kita bersama-sama memajukan sekolah kita dan anak didik kita supaya mereka bisa mengembangkan potensi masing-masing sesuai dengan keunikannya masing-masing, dan guru-gurunya juga tetap semangat untuk belajar agar anak didik kita juga bisa belajar lebih dari Bapak dan Ibu gurunya. Maka dari itu saya tutup kegiatan hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Ini selaku moderator. Membantu dalam perumusan visi misi, penyamahan persepsi tentang visi misi yang sudah ada di sekolah, kemudian tentang rencana program yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan visi yang ada di sekolah.
sangat menarik menurut saya melihat dari keaktifan Bapak dan Ibu dalam berdiskusi, dalam menuangkan ide dan gagasannya yang ini tentu sangat jauh berbeda sekali ketika saya melakukan diskusi ini di jenjang sekolah dasar. Jadi untuk sekolah menengah atas ini pemikiran Bapak dan Ibu itu lebih terbuka, lebih luas, berbeda dengan di tingkat sekolah dasar. Nah, program-program tadi sangat baik. Ada beberapa yang mungkin saya bisa rekomendasikan ke Bu Asri untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, kemudian dibuatkan program secara umumnya dengan tentunya mengedepankan kolaborasi dari Bapak dan Ibu. Karena sebaik apapun program, jika tanpa adanya kolaborasi dukungan dari Bapak Ibu semua, tentu tidak akan berjalan. Hanya sekedar nama saja program tersebut ada, tetapi programnya tidak akan berjalan. Sangat baik sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga yang sudah memberikan dukungan kepada kita semua untuk memajukan khususnya di SMA Negeri Sukajaya ini. Nah, demikian Bapak Ibu proses diskusi yang sudah kita lalui sehingga menghasilkan beberapa program yang bisa ditindaklanjuti dan dilaksanakan untuk kedepannya. Saya akhiri proses diskusi ini dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah.